Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Hikmah Nurul Asia, dan Cindy Herlina akan membahas mengenai memaksimumkan keuntungan produsen. Memaksimalkan keuntungan bagi produsen berarti mencapai tingkat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengorbankan kepuasan konsumen dan kualitas produk. Dalam kegiatan ekonomi, produsen memiliki tujuan dasar untuk memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin. Keuntungan total merupakan penerimaan total atau TR dikurangi dengan biaya total atau TC. Keuntungan total akan mencapai maksimum jika selisih positif antara TR dengan TC mencapai angka terbesar. Secara sistematis, laba dapat dirumuskan PHI sama dengan TR dikurang TC. Perusahaan dapat dikatakan memperoleh keuntungan jika selisihnya bernilai positif atau lebih dari 0, di mana TR harus lebih besar daripada TC, yaitu TR dikurang TC. Tujuan memaksimalkan keuntungan. Tujuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan adalah untuk meningkatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin tanpa mengorbankan kepuasan konsumen dan kualitas produk. Dalam kegiatan ekonomi, produsen memiliki tujuan dasar untuk memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin. Mereka berusaha menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan peningkatan produktivitas melalui penambahan dan kombinasi faktor-faktor produksi agar proses produksi dapat mencapai titik optimum. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam memaksimalkan keuntungan. Yang pertama ada pendekatan totalitas atau totality approach. Pendekatan totalitas adalah pendekatan dengan cara membandingkan pendapat total atau TR dan biaya total atau TC. Itu pendekatan total TC, yaitu sama dengan jumlah unit output yang terjual quantity dikalikan dengan harga output per unit P. Maka TR sama dengan P dikali Q. Sedangkan biaya total atau TC ialah sama dengan biaya tetap atau FC ditambah dengan biaya variabel atau VC, maka TC sama dengan FC ditambah VC. Dari tabel tersebut, produsen akan menjual produknya sebanyak 8 unit, yaitu pada saat selisih antara TR dan TC adalah yang paling besar. Dengan tingkat harga yang terjadi di pasaran sebesar 5, maka produsen akan memperoleh keuntungan maksimum yaitu sebesar 7,5. Yang kedua ada pendekatan marginal atau marginal approach. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada saat MR melebihi MC, yaitu hasil penjualan marginal melebihi biaya marginal. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR kurang dari MC. Mengurangi biaya produksi dan penjualan akan menambah untung, maka keuntungan maksimum dicapai dengan keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku sehingga PHI sama dengan TR dikurang TC. Pada tabel tersebut di atas dicari kondisi pada saat MR sama dengan MC, di mana pada kondisi tersebut jumlah output yang dihasilkan adalah 8 unit dan tingkat keuntungannya yang diperoleh yaitu sebesar 7,5. Yang ketiga ada pendekatan rata-rata. Di dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata C dengan harga jual output P. Laba total yaitu laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dapat dijelaskan secara matematis, PHI sama dengan dalam kurung P dikurang AC dikali Q. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output P lebih tinggi dari biaya rata-rata AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya P dengan AC. Apabila P lebih kecil atau sama dengan AC, perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi didasarkan pada perbandingan antara P dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, maka perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit laba usaha harus menjual sebanyak-banyaknya atau maksimum selling
agar laba PHI semakin besar. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan keseluruhan beban yang harus ditanggung oleh produsen dalam menghasilkan produk. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Terdapat dua jenis biaya produksi, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan biaya implisit adalah perkiraan pengeluaran atau biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Macam-macam biaya produksi. Terdapat 9 macam biaya produksi, berikut penjelasannya. Yang pertama, ada biaya tetap total. Biaya tetap total merupakan biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi, yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Penurunan rumus tersebut adalah TC sama dengan FC ditambah VC, FC sama dengan TC dikurang VC. Yang kedua, ada biaya variabel total. Biaya variabel total yaitu biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu VC sama dengan TC dikurang FC. Lalu yang ketiga, ada biaya total. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Yang keempat, ada biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AFC sama dengan FC dibagi Q. Keterangan FC sama dengan biaya tetap total, Q sama dengan kuantitas. Yang kelima, ada biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satuan unit produksi. Rumusnya yaitu AFVC sama dengan VC dibagi Q. Keterangannya, VC sama dengan biaya variabel total, Q sama dengan kuantitas. Lalu yang keenam, yaitu biaya total rata-rata. Average cost ialah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu. Nilainya dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu AC sama dengan TC dibagi Q, atau VC ditambah FC dibagi Q. AC sama dengan AVC ditambah AFC. Selanjutnya ada biaya marginal. Biaya marginal yaitu tambahan biaya yang disebabkan karena adanya tambahan unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi, sehingga dapat dirumuskan MC sama dengan DTC bagi DQ, atau MC sama dengan TCN dikurang TCN-1. Lalu ada biaya pabrikasi. Biaya pabrikasi terdiri dari biaya langsung, yaitu biaya yang langsung dalam proses produksi suatu barang, bahan baku, dan lain-lain. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Dan yang terakhir ada biaya non-pabrikasi. Biaya non-pabrikasi terdiri dari biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk memperoleh pesanan dan menyediakan produk bagi pelanggan. Biaya administrasi yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi dan menyediakan dukungan bagi karyawan departemen. Common cost atau biaya bersama adalah biaya yang berasal dari penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua departemen atau lebih.
Joint cost atau biaya gabungan adalah biaya yang terjadi dalam proses produksi yang menghasilkan dua atau lebih produk jadi. Materi selanjutnya yaitu menentukan keuntungan. Dalam praktiknya, maksimalisasi keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan sebuah bisnis. Beberapa bisnis menekankan penjualan, sementara yang lain memasukkan pertimbangan politik untuk menentukan tingkat produksi yang ingin dicapai. Ada juga perusahaan yang lebih mengutamakan melayani kepentingan umum dan kurang memperhatikan tujuan memaksimalkan keuntungan. Untung atau rugi adalah selisih antara biaya penjualan dan biaya produksi. Keuntungan dibuat jika pendapatan penjualan melebihi biaya produksi, dan kerugian akan diderita jika pendapatan penjualan lebih kecil dari biaya produksi. Keuntungan maksimum dicapai ketika perbedaan antara biaya penjualan dan biaya produksi dicapai level tertinggi. Contoh soal yang pertama, kalau diketahui fungsi biaya total TC sama dengan 5 ditambah 10Q dikurang 2Q pangkat 2 ditambah 0,25Q pangkat 2. Fungsi permintaannya itu P sama dengan 10 dikurang 0,5Q. Tunjukkan fungsi TR dan fungsi MR. Diketahui fungsi biaya totalnya itu TC sama dengan 5 ditambah 10Q dikurang 2Q pangkat 2 ditambah 0,25Q pangkat 2. Fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 10 dikurang 0,5Q. Menentukan fungsi total revenue atau TR dan marginal revenue atau MR. Misalnya fungsi TR yaitu total revenue atau TR adalah harga P dikali dengan kuantitas Q berdasarkan fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 10 dikurang 0,5Q. Jadi TR sama dengan P dikali Q dalam kurung 10 dikurang 0,5Q dikali Q sama dengan 10Q dikurang 0,5Q pangkat 2. Fungsi marginal revenue MR yaitu marginal revenue MR adalah turunan pertama dari TR terhadap Q, yaitu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q sama dengan delta dalam kurung 10Q dikurang 0,5Q pangkat 2 dibagi delta Q sama dengan 10 min Q. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Fungsi permintaan P sama dengan 230 kurang Q, dan fungsi biaya produksi TC sama dengan Q kuadrat ditambah 30Q ditambah 400. Tentukan besarnya unit yang dihasilkan laba maksimum dan besarnya laba maksimum. Sebelum mencari laba maksimum, pertama-tama kita harus mencari TR turunan dan TC turunan, yaitu TR sama dengan P kali Q. P-nya sudah diketahui, yaitu 230 dikurang Q. Jadi 230 dikurang Q dikali Q sama dengan 230 Q dikurang Q kuadrat. Dan TR turunannya yaitu 230 dikurang 2Q. Untuk mencari TC turunan, Q kuadrat ditambah 30Q ditambah 400, maka TC turunannya adalah 2Q ditambah 30. Setelah mencari TR dan TC turunan, selanjutnya kita akan mencari nilai dari Q, yaitu dengan cara TC turunan sama dengan TR turunan. 2Q ditambah 30 sama dengan 230 dikurang 2Q. Untuk bilangan yang sama, kita pindah ruaskan, yaitu menjadi 2Q ditambah 2Q sama dengan 230 dikurang 30. 4Q sama dengan 200, Q sama dengan 50. Dan sekarang kita akan mencari laba maksimumnya, yaitu TR sama dengan 230 Q dikurang Q kuadrat sama dengan 230 dikali 50 dikurang 50 kuadrat sama dengan 11.500 dikurang 2.500 sama dengan 9.000. TC sama dengan Q kuadrat ditambah 30Q ditambah 400 sama dengan 50 kuadrat ditambah 30 dikali 50 ditambah 400 sama dengan 250
sama dengan 2.500 ditambah 1.500 ditambah 400 sama dengan 4.400. Laba maksimumnya sama dengan 9.000 dikurang 4.400 sama dengan 4.600. Maka besarnya laba maksimum adalah 4.600. Sekian dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.